Perkenalkan, saya Livia. Saya dari PD Gotong-Gotong dan juga PD. Saya punya keluarga dengan 1 suami, 2 anak. Bukan kebalikan ya, bukan 2 suami, tapi 1 suami, 2 anak. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah belenggu kesombongan. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini PD saya bawakan, ya, maksudnya percaya diri saya bawakan karena tema ini itu sudah diuji. Karena waktu itu kita ada ikut pelatihan pewarta mimbar dan ini sebagai salah satu saya punya itu yang sudah diuji dan sudah melewati ya proses. Jadi waktu itu kita sudah didengarkan oleh pewarta dari Jakarta juga dan puji Tuhan lolos waktu dari itu. Dan terima kasih saya bersyukur bisa hadir di tempat ini yang kali lalu berapa kali tidak jadi ya. Sampai Robi itu sudah itu juga ya, puji Tuhan hari ini bisa hadir. Oke, next belenggu kesombongan. Nah, menurut John Stott, nah ini orangnya John Stott ya. Saya juga tidak begitu kenal, tapi saya tahu dia dengan tulisannya. John Stott itu mengatakan bahwa semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Dan kita tahu pertama-tama itu dosa kesombongan itu melalui malaikat siapa coba? Lucifer, ya. Dia adalah ciptaan Tuhan saja yang luar biasa. Tapi begitu sombongnya dia mau menjadi seperti penciptanya. Sampai kenapa? Dia jatuh dalam dosa. Dia dikucilkan dari surga. Nah, setiap daripada kita ini pasti pengen masuk surga. Amin. Kita kan tidak mau dikucilkan. Jadi itu kita mesti punya kerendahan hati. Nah, sebelum kita masuk dalam berikutnya lagi kita mau tanya, apa sih itu kata sombong? Apa yang dimaksud dengan sombong? Angkuh ya? Ya, untuk merasa diri lebih baik, lebih hebat. Iya, semuanya betul. Ya, betul. Arti kata sombong yaitu menempatkan diri lebih daripada yang lain atau menghargai diri terlalu tinggi. Jadi kalau kita terlalu menghargai sesuatu atau diri kita terlalu tinggi, itu sombong. Ya, pasti di sini tidak ada di sini muka-muka yang rendah hati semua. Amin. Di luar banyak, tapi di sini tidak ada. Puji Tuhan. Ya. Dicek dulu. Ya. Kita mau lihat juga waktu di kejadian Kain dan Habel, apa yang terjadi. Kain begitu sombong, dia anggap persembahannya itu lebih daripada Habel dan tidak bersyukur. Padahal justru yang benar di hadapan Allah itu persembahannya Habel. Nah, itu kenapa sampai kita biasanya kita tidak sadar akan kita punya diri, dan itu termasuk dosa. Kesombongan dosa ya. Nah, apa itu dosa? Dosa itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang mencakup dari pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan. Oke, kita tahu kata dosa, jadi itu salah satu yang menyimpang dari kehendak Tuhan, dan Tuhan tidak senang pada orang yang sombong. Nah, dalam Amsal, di dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Nah, sekarang kan akhir-akhir ini banyak biasanya di media sosial kita lihat orang lumba-lumba untuk pamer-pamer. Tapi kita tidak usah terpancing mengenai hal itu, karena Tuhan itu tidak suka orang yang sombong. Sebenarnya sombong ini tidak perlu pakai modal. Nah, kalau dosa yang lain itu sebenarnya banyak harus pakai modal. Ya setidaknya cantik lah, si perawatan, ganteng, pakai baju bagus, atau pakai modal. Tapi kalau sombong itu sebenarnya tidak perlu pakai modal, cukup sini saja lihat. Jadi pakai ini saja. Itu sudah itu. Nah, itu lain. Jadi bagaimana? Ada satu cerita. Ada orang ketemu sama-sama di Thailand, ketemu orang, terus dia orang Indonesia, terus ketemu dia orang satu, itu orang yang satu belanja, terus sini juga begini, terus ini orang Indonesia begini. Kok dia itu sombong tadi, jangan begitu. Kenapa mau? Bang beli belanja begitu, sudah sombong sekali. Terus itu orang terus bicara, terus itu orang pakai bahasa Thailand dengan penjualnya. Terus dia bilang, bukan kepada orang Indonesia itu, jadi kita bisa bicarain, jangan gitu. Nah saya gaya tadi, padahal apa nih? Ya, terus akhirnya dia datang ke sebelahnya, dia tawar berapa nih? Terus itu ya orang sebelahnya yang bilang sombong. Ya oh ini 3 bat. Oh orang Indonesia gimana? Ya bukan, saya orang sombong. Saya bukan orang Indonesia, orang sombong. Ternyata dia juga orang Indonesia. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau gitu. Oke. Nah dalam Amsal itu dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah kalau ini Alkitab yang berkata pasti iya dan amin, betul? Jadi better don't try at home, oke? Jadi jangan sampai Tuhan bilang sudah kasih sentuhan sentil kita, kalau kita tahu Tuhan ternyata saya sudah sombong. Jangan sampai Tuhan marah sama kita, karena Tuhan itu membenci orang yang sombong. Amin. Amin. Karena kalau Tuhan yang angkat kita, siapa yang mendapat jatuhkan kita? Amin. Dan kalau Tuhan yang bela kita, siapa yang melawan? Tidak ada. Jadi kalau pada saat kita posisi lagi betul-betul lagi tidak mampu, tidak apa-apa, lagi betul-betul terpuruk, lagi jatuh, ya saya sempat juga merasakan itu, betul-betul saya pernah terpuruk, ya itu beberapa tahun yang lalu ya, yang betul-betul saya ada utang di mana-mana. Saya juga pernah merasakan bahwa saya dipandang sebelah mata, tidak dihiraukan. Tapi ya begitulah, kalau Tuhan yang ada beserta kita, siapa yang melawan? Mungkin tetangga kita, teman kita, atau bahkan keluarga kita memandang rendah kita. Sabar, kita terlalu takut. Manusia ya. Apa biasa orang bilang, masih dunia aja, gitu, masih dunia aja. Ya kita tidak perlu takut. Siapa yang mau memandang rendah kita? Tidak perlu kita takut. Manusia, masih manusia kan? Amin. 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 Karena kita yakin tidak ada satupun di dunia ini yang kalau yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang paling wah-wah, yang paling terhormat, yang tidak bisa dijatuhkan oleh Tuhan. Amin. Tapi tidak ada juga yang paling rendah, yang paling tidak mampu, yang sakit, yang betul-betul tidak berdaya, yang Tuhan tidak mampu angkat. Amin. Berikan tepuk tangan.
ajaib ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, kita mau belajar dari satu raja. Nah, ini raja ini kayaknya tidak familiar ya. Biasanya kan dalam Alkitab kita biasa tahunya itu Raja Daud, Raja Salomo, Raja apa. Nah, ini Raja Asa. Sudah pernah tahu Raja Asa? Tidak tahu. Nah, itu dari kitab 2 Tawarik. Jadi mari sama-sama kita mau buka kitab dari 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 15, pasal 15, bab 15 ayat 16, dan dilanjutkan lagi dengan bab 16 ayat 1 sampai 13. Mungkin ini agak panjang ya, mungkin agak membosankan, tapi sebenarnya ini ceritanya seru. Jadi kita bisa belajar bagaimana tentang Raja Abia punya anak namanya Raja Asa. Nah, kita mau bisa kelihatan? Ada? Oke. Saya coba bacakan saja ya. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Bahkan Raja Asa memecat mata neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang sangat keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kitron. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaharaan rumah Tuhan dan dari pembendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kalair dan Abel-Maim dan segala tempat pembekalan di kota-kota Naftali. Segera sesudah Baisa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Bukanlah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu,
sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Pada tahun 39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan mati pada tahun 41 pemerintahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, kita tahu ya, Raja Asa bagaimana pertama kali dia diangkat. Dia raja yang takut akan Tuhan. Dia bahkan memecat neneknya sendiri yang pada waktu itu pangkatnya sebagai usuli, karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia mau menghancurkan semua patung-patung Asyera yang ada. Jadi dia singkirkan semuanya itu untuk mau hanya menyembah pada Tuhan, bukan pada berhala-berhala. Nah, pada waktu itu Tuhan begitu berkenan padanya. Tapi apa kita lihat? Pada waktu dia sudah merasa nyaman, dia sudah merasa enak, dia merasa sudah tinggi hati, sudah hebat, dia raja, dia menjadi apa? Itu dia menjadi sombong. Nah, kita juga pun dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena kita ke dalam sudah nyaman, sudah enak, kita memiliki, kita punya kekuasaan, kita punya kehebatan, kita punya kemampuan. Ya kadang mungkin tanpa kita sadari, kita sudah ada dalam hati kita kesombongan. Ya mungkin kalau dulu, halo, say halo, senyum-senyum kiri kanan, tapi sekarang sudah kayaknya siapa lu ya? Dia mau itu duluan ditegur, dia mulai duluan ditegur, dia mulai duluan disapa, dia mulai duluan disenyumi. Jadi dia mau dihormati, tapi dia tidak mau menghormati. Kasih kali jadi bendera kamu? Iya tak? Iya. Dan kalau dia mau dihormati, dia jadi bendera kamu, jadi orang yang di sini. Ya kalau tapi saya lihat betul di sini muka yang menggeledah, betul-betul muka-muka yang lain penuh kerendahan hati. Amin. Ya kita belajar yang poin pertama dari Asa, yaitu yang pertama, dia tidak lagi bertanya dan berdoa mohon petunjuk Tuhan pada saat dia mengalami kesulitan, pada saat dia mau diserang oleh negeri lain. Dia tidak mau mendengarkan lagi suara Tuhan, tapi dia menggunakan pikiran-pikirannya sendiri, cara-caranya sendiri. Biasa juga dalam seringkali dalam kita punya kehidupan, kita bertanya, kapan saya sombong? Perasaan saya tidak sombong, perasaan saya baik sama orang. Tapi satu hal yang kita mau pelajari di sini, kita sudah sombong kalau kita mau menggunakan kekuatan kita. Kita tidak mau bertanya pada Tuhan, atau kita tidak mau berdoa pada Tuhan. Kalau setiap kali kita punya masalah, kita mau pikirkan bagaimana jalan keluarnya, tapi kita tidak mau bertanya, kita tidak mau datang di kaki Tuhan, kita tidak mau bertanya Tuhan bagaimana ini. Itu mungkin dulu yang setiap kita alami, dan terutama saya dulu waktu pada saat saya terpuruk, ya saya juga pikirkan, saya berdoa begini, tapi kayaknya kita kan manusia mau apa? Instan, mau cepat. Jadi setiap kali kita berdoa, kita pikir, saya yakin Tuhan pasti suara jawaban. Saya yakin putarku ini, kalau saya berdoa pasti langsung lunas. Ada kayak begitu? Oh banyak. Jadi kita pikir, aduh, kalau saya berdoa ini, amin, langsung 10 juta
Tapi apa yang terjadi? Tetap pergi juga, ada kan tak? Tapi bagaimana? Tuhan berikan kita hikmat untuk hadapi itu. Tuhan berikan kita kesabaran, Tuhan berikan kita kerendahan hati. Saya memang karena waktu itu saya terlalu sombong. Saya punya prinsip, saya tidak mau itu utang budi sama orang. Saya selalu pikir dari dulu, kalian itu usahakan satu, jangan mau utang budi sama orang. Tapi ternyata Tuhan kasih lihat, siapa kau tetap butuh orang, kau tetap butuh pertolongan orang. Di dalam dunia ini emang kita siapa sih? Pasti kita butuh. Kita kan makhluk sosial, jadi kita pasti butuh teman, kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan orang. Nah, kalau mau dihitung sekarang, banyaknya saya utang budi sama orang. Jadi ya Tuhan itu nih, Tuhan ubahkan saya. Tuhan bisa kasih lihat bagaimana Tuhan mulai kok tidak ada apa-apanya. Jadi saya akhirnya tidak ada cara lain. Saya pikir teman saya yang luar biasa, yang masih banyak sekali uangnya, dia bisa kasih tolong saya. Kalau saya minta pinjam, pasti dia kasih pinjam. Tapi apa saya minta tolong? Tidak ada, Cik. Saya juga lagi itu. Saya pikir, siapa lagi? Mau tidak mau, sama siapa kita minta tolong? Sama Tuhan. Memang pada saat itu tidak langsung bilang lunas, tapi Tuhan kasih kelembutan hati sama orang yang kita unani, bisa kita cicil, bisa kasih spare jangka waktu. Itu kan meringankan. Dia juga tidak sekek-sekek sama kita. Kan itu kita, kalau kita ditelepon, mana atau debt kolektor atau sampai sebegitu, itu kan kita skor jantung kayak kita juga terlepas nih, kita punya dari kulit. Kayak kita punya, kayak betul-betul kita punya itu sudah kayak tidak berdaya sama sekali. Jadi bagaimana Tuhan juga membentuk saya waktu itu. Melalui ini Tuhan, saya pikir, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Tuhan satu yang bisa kita andalkan. Jadi Tuhan kikis kesombongan itu. Yang kedua, kita mau lihat yang kedua. Orang sombong akan berusaha dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Kalau kita lihat tadi dalam bacaannya itu, bagaimana Raja Asa menyogok Raja Aram. Dia justru mengeluarkan emas dan perak dari pembendaharaan rumah Tuhan. Bagaimana Raja Asa mulai sombong melakukan cara-cara manusia. Dia pikir dengan dia menyogok Raja Aram bisa membantu dia. Dia tidak pikirkan bagaimana kekuatan Tuhan. Nah, ini juga kadang terjadi dalam kita punya kehidupan. Kadang kita pikir, dengan usaha begini saya pasti bisa, dengan usaha begini saya pasti mampu, saya bisa untuk itu. Atau saya mau ambil ini, dengan jalan begini mungkin saya bisa melunasi utangku. Atau dengan jalan yang salah mungkin korupsi atau apa, atau tipu orang, saya bisa lunaskan utangku. Dan mungkin itu cara-cara dunia yang kita pikirkan, cara cepat untuk kita dapat keluar dari kita punya masalah. Tapi kalau caranya Tuhan itu adalah cara kebenaran, ya. Jadi kita dibawa ke jalan yang benar, sekalipun mungkin sakit,
banyak kerikil tajam yang harus kita lewati, tapi itu ujungnya itu suatu berkat yang besar. Dibanding mungkin jalan yang licin, hati-hati, tapi coba lagi nanti karena terlalu licinnya itu jalannya, ya kan? Tapi sekalipun dengan jalan yang berbatu-batu, tetap kita pasti sampai pada tujuan. Amin. Sedangkan jalan yang lain mungkin kita pikir, aduh, jalannya lurus, jalannya baik, tapi tidak tahu ternyata jalan yang lurus itu licin, terjal, yang bisa buat kita jatuh. Tapi kalau jalan yang berbatu-batu, kita akan jalan dengan hati-hati. Ya kan? Betul kan? Kalau jalan berbatu-batu, kita jalan kita pasti kan hati-hati. Kita lebih pelan-pelan, tapi tetap sampai pada tujuan. Kalau jalan yang licin, rata, mungkin kita ngebut, kita balap. Nah, di situ kan kita tidak ada kewaspadaan. Bisa kita terjatuh di situ, kita salah langkah. Nah, di situ juga yang ini Raja Asa lakukan. Dan yang ketiga, jika benih kesombongan itu subur dalam hati kita, maka kita juga akan tidak mau mendengarkan kritikan atau teguran atau masukan dari orang lain. Ya, jadi kalau kita sombong, pasti kita tidak mau mendengarkan kritikan, masukan atau saran. Kita anggap kita yang paling benar. Kita anggap sudah betul jalan yang saya alami ini, jalan yang saya ambil ini sudah betul. Apa keputusanku tidak ada yang bisa ganggu-gugat, karena ini sudah pasti yang terbaik. Tapi betulkah itu? Belum tentu kan? Karena bisa saja melalui kritikan, melalui masukan, itu adalah suara Tuhan yang mau membawa kita ke jalan kebenaran yang lebih baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Asa waktu itu? Dia justru menghukum, memenjarakan Hanani. Dia tidak mau mendengar kritikannya. Jadi kita juga, ya, kalau kita dalam persekutuan doa atau ya dalam lingkungan dalam apapun itu, jadi kalau ada orang yang sampaikan, kasih masukan pada kita mesti mendengarkan. Setidaknya kita tampung, kita introspeksi. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, Tuhan di sini berkata, jangan anggap dirimu sendiri bijak, tapi dengarkanlah perkataan atau kritikan atau masukan dari temanmu atau dari orang-orang sekitarmu atau dari orang-orang yang sayang kau. Jadi contoh kayak semuanya, kau bilang, jangan makan itu, kolesterol. Ya dengar ki. Apa yang kalau istrinya yang tegur, ya jangan makan ini. Ya dengar ki istri tak. Jangan dengar yang nggak bilang. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga kalau dikasih tahu, mami jangan ini, angkat ini atau itu. Tidak jadi sebentarnya encok. Itu pengalamanku karena saya encok. Jadi biasanya kalau angkat ini atau itu kerja nih begini, anakku bilang, mami nggak usah gitu. Tidak, sebentar ya, betul. Biasa malam encok. Jadi begitu kita biasanya. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya kita bijaklah gitu dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi, nah itu bijak
tidak otomatis terbentuk. Tapi bagaimana kita melewati hari, melalui proses, melalui pengalaman, itu yang membentuk kita menjadi bijak. Nah, ada lagi satu cerita. Nah, ini cerita ini orang yang sebenarnya dia sombong sekali begitu. Dia tidak mau dibilang tidak ada uangnya. Jadi ini ada orang satu cerita, orang Manado, dia tinggal di desa terpencil. Terus dia datang ke Jakarta. Dia bilang sama temannya, saya ini pusing sekali, tak stres. Saya mau refreshing. Terus temannya bilang, nanti kita ketemu di mall. Begini, kau pengen nonton. Pengen nonton apa? Ada. Kau pengen nonton, kau masuk ke bioskop, kau beli karcis, baru kau masuk di situ. Oh, dia apa? Dia iyo. Ayo Mi, kopi di sana, kopi Mbak Umi di sana. Ada film-film bagus di sana yang bagus. Oh, iya kah? Dia gitu. Untuk yang orang Manado, Mbak Umi itu artinya nonton. Jadi dia pergi ke situ, dia pergi beli karcis. Sampai di depan bioskop dia pikir, oh ini bioskop. Terus dia pergi masuk, dia beli karcis. Dia beli karcis, dia masuk, oh ini teater 3. Dikasih teater 3. Dia kasih karcisnya, terus tiba-tiba dia balik lagi. Dia beli karcis lagi, dia kasih lagi ke mbaknya. Dia kasih mbaknya, sudah itu dia balik lagi. Dia balik lagi, dia kasih lagi mbaknya. Sebentar begitu lagi, dia pergi beli karcis lagi, dia balik dia kasih lagi itu mbaknya. Terus si mbaknya sudah 3 kali, ini kali yang keempat. Terus mbaknya, bapak mau kemana? Bapak itu nonton berapa orang? Ya saya cuma sendiri nonton. Ya gitu. Tapi kenapa bapak bolak-balik beli tiket? Ya habis setiap kali saya beli tiket, mbak dirobek. Dan setiap kali saya beli tiket, mbak dirobek. Bagaimana emang orang pada enteng saya kan saya tidak bisa beli tiket banyak. Jadi saya setiap kali kasih mbak, kenapa mbak dirobek? Dirobek ini saya punya karcis. Jadi dia masih dan coba kalau mbak ini saya ke kampung, saya suruh peleng kiri kanan cuma saya di kampungnya orang gitu. Jadi dia mau tunjukkan bahwa dia bayar uang. Dia mau kasih lihat bahwa dia bayar uang. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi dia kasih karcis, mbaknya robek, dia robek dia mau kasih tunjuk, sampai beli lagi, dia kasih lagi, banyak robek lagi. Jadi dia mau dibeli lagi. Kenapa? Dia tidak mau dipandang enteng, dia tidak mau dimudahkan. Nah, beberapa banyak dari kita biasanya punya sikap pikir-pikir, saya tidak mau kalah dengan dia. Oh, dia pakai ini, dia spring kita ke atas bawah. Saya belum langsung dia kasih begini kalau kakinya. Karena sepatunya bukan yang bermerek. Tapi setiap kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita sekalipun tidak bermerek, Tuhan selalu bagai ini anakku. Amin. Luar biasa Tuhan. Jadi kita tidak usah pakai fingers. Kayak tadi ini kalau itu saya betul-betul berbahagia karena orang Asisi itu betul-betul rendah hati. Kalau gini, CLC itu luar biasa. Jadi kita apapun itu kita mau tangankan kita punya keegoan kita lupa digantung. Kita mau berharap terus pada Tuhan. Kita mau apapun kita punya permasalahan hidup bukan karena Tuhan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita. Tuhan pasti akan mampukan setiap daripada kita untuk melewati setiap permasalahan kita. Jadi kita sombong bukan hanya karena kita screening orang, kita monyong-monyong, kita punya bibir atau kayak itu apa itu tadi
stroke kita punya bibir, bengkok-bengkok kita lihat begitu, atau sinis-sinis matanya. Jadi tidak perlu itu untuk kita dikatakan sombong, tapi bagaimana kita dalam kita menyikapi setiap permasalahan hidup kita mau bergantung pada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, ini saya, anakmu yang tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Nah, kesimpulannya, ya kita harus ingat bahwa saat hidup kita sombong, kita akan menjadi musuh Tuhan, karena Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Karena Tuhan menentang kesombongan. Dan jika kita menjadi musuh Tuhan, semua yang akan kita lakukan itu tidak ada yang berhasil. Jadi kita bebaskan diri kita dari kesombongan. Kita mau terus rendah hati, kita mau terus berharap pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini saya. Amin. Ya, mungkin itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati.